Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan oleh Allah untuk salat berjamaah. Jamaah sekalian, kita membahas kemarin tentang udhiyah, tentang kurban. Nah, kita sekarang bahas bab baru, yaitu bab al-aqiqah, bab kekahan atau aqiqahan. Apa sih aqiqah itu? Aqiqah itu hiya az-zabihatul lati tudbahu 'anil mauludi. Aqiqah itu adalah sembelihan yang disembelih pada saat kelahiran. Sahibul Mukhtar mendefinisikan al-aqiqatu wal iqqatu asy-sya'rul ladzi yuladu 'alaihi kullu mauludin minan nasi wal bahai. Al-aqiqah atau al-iqqah itu adalah asy-sya'r, rambut, alladzi yuladu 'alaihi kullu mauludin, yang dilahirkan pada saat lahir itu ada rambut ya yang tumbuh itu, baik manusia atau binatang, itu secara bahasa itu adalah al-iqqah atau al-aqiqah. Nah, karena itu kemudian kambing yang disembelih pada saat anak kita dilahirkan itu pada hari atau pekan hari yang ke-7 itu adalah disebut al-aqiqah. Jadi sunnahnya aqiqah itu disembelih pada hari ke-7 kelahiran anak kita. Kalau lahirnya hari Jumat berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, hari Kamis menyembelih. Tapi apakah harus hari Kamis? Kalau lebih dari itu bagaimana? Ya, nanti ada hadisnya, ada riwayatnya. Apa hukumnya aqiqah itu? Al-aqiqatu sunnatun muakkadah. Aqiqah itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu berarti sunnah yang ditekankan. Walau kanal abu mu'assiran, meskipun ayahnya itu termasuk orang yang mu'assir. Mu'assir itu yang tidak punya. Ya. Jadi orang yang tidak punya pun, bapak dari anak yang lahir, bapaknya itu kurang pun, itu tetap ditekankan untuk bisa aqiqah. Fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fa'alaha ashabuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan itu, dan Rasulullah juga melaksanakan, sahabat-sahabat Rasulullah juga melaksanakannya. Rawa ashabus sunani, diriwayatkan oleh para ahli hadis. Ashabus sunan itu berarti ahli hadis. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasani wal Husaini kabshan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaqiqai Hasan dan mengaqiqai Husain kabshan. Satu kambing. Ini artinya
Nabi mengakikoi Hasan satu, mengakikoi Husain satu. Berarti pemahaman sebagian besar orang kalau anak laki-laki harus dua itu ya tidak benar ya. Jadi tidak harus. Lanang kudu loro, ini kak loro ndak sah itu ya tidak benar. Ya. Buktinya Nabi mengakikoi Hasan wal Husaini kabshan. Masing-masing satu. Wa yara wujuha al-Laits wa Dawud al-Zahiri. Dan Imam al-Laits dan Imam Dawud al-Zahiri berpendapat bahwa akikah itu wajibun. Ya. Jadi ada ulama yang mewajibkan atau mengatakan wajib hukumnya akikah itu, yaitu Imam al-Laitsi dan Imam Dawud al-Zahiri. Tapi sebagian besar ulama berpendapat akikah itu adalah sunnatun muakkadah. Wa yajri fiha ma yajri fil udhiyyati minal ahkam. Dan berlaku di dalam akikah itu apa yang berlaku di dalam udhiyah. Hukum-hukum yang berlaku di udhiyah itu bisa diberlakukan di akikah. Ya. Illa annal aqiqata la tajuzu fiha al-musyarakah. Hanya saja akikah itu tidak boleh musyarakah. Tidak boleh patungan. Kalau korban kan boleh patungan. Sapi dipatung 7 orang, itu kan boleh. Kalau akikah tidak ada, ya. Jadi masing-masing. Apa keutamaannya akikah? Barangkali ada anak kita yang belum diakikoi. Ini keutamaannya. Rawa ashabus sunani an Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Para imam hadis meriwayatkan dari Samurah, salah seorang sahabat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelih pada hari ke-7 kelahiran bayi itu. Wa yuhlaq wa yusamma, pada hari ke-7 itulah dicukur rambut si bayi. Wa yusamma, dan dikasih nama. Nah, makanya kalau ada akikah kemudian berupa kotaan, biasanya ada nama sekalian, ya. Dari dicukur rambutnya kemudian dikasih nama. Nanti kita bahas nama-nama yang baik. Wa an Salman ibnu Amir ad-Dabbi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma'al ghulami aqiqatuhu, beserta anak itu ada akikahnya. Fa ahriqu alaihi daman, ya. Fa ahriqu alaihi daman, maka sembelihlah kelahiran anakmu itu dengan menyembelih binatang, ya. Itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang akikah. Wa amitu anhu al-adha, amitu anhu al-adha, dan singkirkanlah dari bayimu itu al-adha. Al-adha di sini adalah an-najasa, ya. Ada yang memaknai amitu anhu al-adha, anak yang diakikoi itu insyaallah dibebaskan dari sesuatu yang tidak baik. Al-adha, sesuatu yang menyakitkan, yang tidak mengenakkan, gitu. Ma yudbahu anil ghulami wal binti wa minal afdal. Nah, ini baru berbicara tentang afdalnya, keutamaannya.
Maksudnya keutamaannya kalau anak laki-laki itu berapa utamanya. Minal afdal an yudbah anil waladi syatani mutaqaribatani shibhan wa sinnan wa anil binti syatun wahidatun. Diutamakan atau lebih utama kalau anak laki-laki itu kita nyembelih 2 kambing. Lebih utama, ya. Tapi kalau untuk sahnya 1 sudah sah. Ya. 1 itu sudah sah. Tapi lebih utamanya kalau anak laki-laki itu 1 kambing, 2 kambing mutaqaribatani shibhan wa sinnan. Yang 2 kambing itu memper-memper umurnya. Ya. Jadi jangan misalnya anak laki-laki kita itu disembelihkan 2 kambing, sitoke 1,5 juta, sitoke 500 regane. Nah, usahakan carikan yang mirip. Kalau memang budgetnya 2 juta, ya carikan yang 1 juta, 1 juta. Ya. Kalau sampean punya 1.600.000, ya carikan yang harganya 800. Jadi mutaqariban, mirip-mirip ya. Wa anil binti syatun wahidatun, dan untuk anak perempuan ya itu 1 ekor kambing. Sekali lagi ini utama. Kalau yang tidak mampu menyembelih 2 untuk anak laki-laki, boleh menyembelih 1 yang agak gede dikit. Kalau 2 juta nggak mampu saya. Tapi kalau 1,5 juta yo bisa cari yang harga 1,5 juta 1. Wah, itu lumayan besar insyaallah. Fa'an ummi Karz al-Ka'biyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulamani syatani mutakafiatan. Ya. Untuk anak laki-laki itu dianjurkan menyembelih 2 kambing yang mutakafiatan, yang memper-memper. Ya, kalau umurnya berdekatan, kalau harganya berdekatan, kalau warnanya yang mirip. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Wa yajuzu dzabh syatun wahidatun anil ghulam, tapi boleh menyembelih 1 ekor kambing untuk anak laki-laki. Ya, li fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi ma'al Hasan wal Husaini, terhadap cucunya Hasan dan Husain. Nah, sekali lagi 2 itu lebih utama, 1 itu boleh. Jangan punya pemahaman kak sah nek kak luru anak lanang itu ndak sah, ya sah. Waktu dzabhi, kapan waktu menyembelihnya? Wadzabhu yakunu yaumas sabi'i ba'dal wiladati in tayassara. Menyembelihnya kalau memungkinkan pada hari yang ke-7. Intayassara, kalau memungkinkan. Kalau pada hari ke-7 itu ayahnya mampu membeli kambing. Wa illa, kalau tidak mampu, fafil yaumir rabi' asyar, pada hari yang ke-14. Wah, pitung dino iki. Sik mari kanggo bayari dokter iki. Ngumpulno maneh sian, ya. Nah, kalau nggak bisa hari ke-7, hari ke-14. Wa illa, kalau hari ke-14 pun tidak mampu, fa fil yaumil wahid wal 20, pada hari yang ke-21. Kalau 7 nggak mampu, yo ke-14. Kalau hari ke-14 belum mampu, hari yang ke-21. Fa illam yatayassar, kalau hari yang ke-21 pun
Tidak bisa. Ya. Celengan itu otak-otak orang ono isine. Buku tabungan diwolak-walik ya, badhe lungset kono isine. Fa fi ayyi yaumin minal ayam, maka kapan saja boleh saisoe. Ya. Saisoe. Aku mbiyen anakku pas lahir gak diopo-opo, pas PHK. Oh, anakku saiki wis TK piye? Saiki. Ya. Oh, anakku wis kelas 6 SD, saiki lagi mampu. Ini diniatkan untuk akikah. Oh, anakku saiki wis lulus kuliah. Wajib enggak mengakikah ya anak yang lulus kuliah itu. Ya. Anakku wis nyambut gawe. Ya anakku yo gak tak akikah, saiki wis nyambut gawe dhewe. Apakah wajib diakikoi? Ya, batasannya sesungguhnya tidak ada satu hadis yang menjelaskan sampai usia sekian. Tapi pada dasarnya akikah itu adalah tanggungan ayah terhadap anaknya. Ya, nah pada umumnya dipahami tanggungan seorang tua terhadap anak itu sampai usia baligh. Karena usia setelah baligh itu pada umumnya itu anak itu sudah diberi kebebasan, ya. Anak sudah menikah gitu. Memang masih anak kita, nggak mungkin tidak anak kita, tapi dia sudah bebas, ya. Bebas hidup sendiri, menentukan kerjaannya sendiri, menentukan apanya sendiri, berarti sudah tidak menjadi tanggungan kita, ya. Nah, berarti apa? Ya pada dasarnya batasannya adalah pada saat anak kita itu sudah mandiri, sudah baligh lah. Kalau usia kita, kalau di masa di lingkungan kita mungkin ya kalau anak kita sudah kerja ya itu wis ya itu sudah kita tidak punya tanggungan itu. Seandainya kita ingin mengakikoi, menurut saya jangan akikoh ya, tapi diarahkan saja ke kurban, bukan akikoh lagi karena sudah dewasa ya, niatkan berkurban saja. Nah, apa hadisnya, dalilnya bahwasanya kalau bisa hari ke-7, kalau tidak bisa hari ke-14, kalau tidak bisa ya hari ke-21, itu berdasarkan riwayat dari hadisnya Imam Baihaqi. Dari hadisnya Imam Baihaqi menjelaskan tuzbahu li sab'in. Akikah itu disembelih pada hari ke-7 wal arba' asyar atau hari yang ke-14 wali ihda wa ishrin atau pada hari ke-20. Sekarang ijtima'ul udhiyah wal aqiqah. Boleh enggak ketika saat kita mau mengakikoi anak kita itu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari tasyrik, boleh enggak kita niat berkurban satu kambing nih, niat berkurban sekaligus niat mengakikoi anak kita? Wah, tepakan nih. Ya. Pas ngakikoi, pas wayai nyembelih kurban. Seniati tapi situ wae. Jadi satu kambing niatnya loro, niat akikoh sama niat kurban. Oleh enggak begitu? Qalat al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali berpendapat idza ijtama'a yauman nahri ma'a yaumil aqiqati, jika hari nahar atau hari raya Idul Adha itu bersamaan dengan hari akikoh anak kita, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, fa innahu yumkin al-iktifa'u bidhabihatin wahidatin anhuma. Kata Imam Hambali, kalau pada saat hari akikah itu barengan dengan hari Idul Adha, ya, kata beliau itu cukup memilih salah satu di antara keduanya. Ya, Imam Hambali tidak mengatakan wis pokoknya niatnya akikah saja sudah katut Idul Adha, tidak. Ya, atau Idul Adha saja sudah katut akikah, tidak. Tapi bahasa beliau yumkin al-iktifa'u
iktifa'u bidzabihatin wahidah, mungkin dengan satu yang sembelihan. Ya, berarti apakah sampean mendahulukan akikah atau mendahulukan kurban? Kama ijtama'a yaumu 'idin wa yaumul jum'ah. Seperti beliau menganalogkan dengan ketika hari Id itu bersamaan dengan hari Jumat. Ya. Jadi kan boleh Id Jumat itu milih salah satu Id saja, Jumatnya nggak pakai kan boleh. Meskipun dalam hadis Rasulullah yang lain jelaskan, saya memberi keringanan orang yang hari rayanya bareng dengan hari Jumat untuk memilih salah satunya, ya. Misalnya sudah Id ya nggak usah Jumatan, tapi kata Nabi, saya tetap melakukan dua-duanya. Jadi kalau kita ikut Nabi itu meskipun hari Idnya itu hari Jumat, tetap sholat Id dan juga tetap sholat Jumat, tapi memberi keringanan kepada umatnya untuk yang misalnya tidak melakukan kedua-duanya, hanya satunya saja, tidak melakukan kedua-duanya, memilih salah satunya boleh. Itu menurut hadis Rasulullah. Nah, sekarang at-tasmiyatu wal halaq berkaitan dengan memberi nama dan mencukur rambut anak kita itu. Minas sunnati an yakhtara lil mauludi isma hasanin. Menurut sunnah dianjurkan kita memilih nama anak kita itu yang bagus. Ya. Yang bagus itu tidak harus berbahasa Arab. Ya. Terus wah iki teko Quran. Sapa arane anakmu? Teko Quran iki. Ya yo sapa arane? Jahim. Teko Quran Jahim. Jahim mak neraka. Ya. Merana siapa? Wailun. Loh, wail itu celaka loh. Ya. Celaka wail itu. Jangan anggap teko Quran terus. Wapi itu Quran ini. Jahim itu. Wong Arab kok jahim itu. Ya. Itu neraka itu. Selamat gak darani syaitan. Ya. Lah kasih syaitan Quran itu. Itu Quran iya tapi setan itu. Ya. Jadi nama yang bagus. Nama yang bagus itu adalah nama yang mengandung penghambaan atau mengandung harapan, pujian dan harapan. Nanti kita bahas insyaallah. Jadi dianjurkan memberi nama yang bagus. Wa yahliqu sya'rahu, dan mencukur rambutnya, digundul. Ya. Bahasanya halaq itu berarti menggunduli. Kalau cuman memotong itu qasara, taksir itu berarti cuman di petal-petal gitu. Tapi kalau halaq itu artinya digundul. Wa yatasaddaqu biwaznihi fiddatan in tayassara dzalika. Dan rambut yang digundul itu ditimbang kira-kira berapa ons, berapa, itu kemudian dikruskan dengan emas. Intayassara, kalau memungkinkan. Jadi rambutnya aku kuat tebal sekali, ditimbang saon misalnya, masya Allah, tuku emas saon, tuku 2 gram yang raiso saon. Nah, artinya Nabi ingin memotivasi bahwa kita harus bersedekah. Tidak harus misalnya kalau rambutnya 1 on, emasnya 1 on, wah itu dodol mah jual rumah gitu, kenteng-kenteng entek kabeh. Ya. Tidak harus seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa bersedekah semampu kita. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani bi syatin. Rasulullah mengaqiqai Hasan dengan 1 ekor kambing. Wa qala ya Fatimah, wahai Fatimah, ahliqi ra'sahu, tolong dicukur rambutnya. Wa tasaddaqi fi waznihi fiddata 'alal masakin, dan bersedekahlah seberat rambut itu, fiddah lebih ringan ini Pak, bukan emas, fiddah
dengan perak seberat rambut yang ditimbang tadi itu alal masakin kepada orang-orang miskin. Fawaznahu, kata Fatimah, kemudian kami timbang rambut anak itu, fakana waznuhu dirhaman au ba'dha dirhamin, ternyata beratnya kalau diukur kira-kira 1 dirham, ya, 1 dirham. Nggak tahu kalau rupiah berapa. Dirham itu perak. Kalau 1 dinar waktu itu, 1 dinar itu cukup untuk membeli seekor kambing. Ya, sudah 700 ke atas itu 1 dinar. Nggak tahu kalau 1 dirham. Lebih sedikit karena perak bukan emas. Nah, sekarang nama yang paling disenangi oleh Allah itu apa? Wa ahabbul asma'i Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling disenangi oleh Nabi, ya, kalau Nabi ya disenangi juga oleh Allah, adalah Abdullah atau Abdurrahman. Abdullah atau Abdurrahman, atau nama-nama yang mengandung unsur penghambaan. Abdurrahman wisake, Abdullah sudah banyak. Ini siapa? Abdul Bari misalnya. Ya. Abdul Bari ya wis ono iki tanggoku Abdul Khalid. Ono wisan Abdul Mughni. Ya. Wis ono ya. Kasih yang lain Asmaul Husna terus sampean tambahi dengan Abdul. Itu yang terbaik. Cuman kadang-kadang orang Jawa motongnya itu tidak enak. Abdul Rozak, celuane Duraja. Ini lah kawin lah. Arane api Abdul Rozak. Toko main Duraja itu dulu kan. Tidak enak. Akhirnya kadang-kadang terus karena tidak enak di sapaan ya, akhirnya orang nggak mau. Ya. Padahal nama penghambaan itu bagus. Ya. Abdul Khaliq, Abdul Bari. Tapi dipanggil lengkap. Jangan Abdul Mughni, diculuk Mughni gitu aja. Mughni itu Allah. Nama Allah. Ya. Khaliq itu asma Allah. Jadi sampean tadi Abdul Khaliq. Kalau sampean ngasih nama Abdul Rahman, jangan dipanggil Rahman saja. Dipanggil lengkap Abdurrahman. Ya. Sama ketika sampean anak sampean namanya Abdullah, mau sampean panggil Allah. Abdullah, Allah, masa ngono, ya. Ini sampean panggil lengkap. Abdullah ya Abdullah, ya. Sama. Ar-Rahman itu juga Asmaul Husna gitu. Jadi kalau Abdurrahman ya panggilannya lengkap. Abdurrahman. Jangan dipanggil Rahman. Berarti sama dengan Abdullah dipanggil Allah. Masa anak kita Allah? Ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdur Razzaq. Nah, begitu. Itu yang terbagus. Wa yasihhu tasmiyah bi asma'il malaikati wal anbiya. Dan boleh kita menamai anak kita itu dengan nama-nama malaikat. Boleh. Atau nama-nama para nabi. Boleh. Ya. Wa qala Ibnu Hazm ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi ka'abdil uzza. Ibnu Hazm mengatakan ulama-ulama sepakat untuk mengharamkan penamaan dengan penamaan anak dengan nama sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Misalnya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza itu kan apa? Berhala yang disembah oleh orang-orang. Coba naik anak orang itu Abdul Uzza. Wah, koyo enggak wayang. Tapi itu haram, enggak boleh. Ya. Atau ingat patung yang besar itu ya zaman awal-awal Islam namanya Hubal. Terus diarani anaknya. Coba arani anakmu Abdul Hubal. Wah, ora oleh itu. Itu haram. Ya. Nah,
Nah, ada lagi nama yang dianjurkan selain mengandung unsur penghambaan. Yang baik lagi adalah unsur pujian. Ada unsur pujian, misalnya Muhammad, Ahmad, ya, Hamdan, apalagi Muhammadun. Unsur-unsur pujian itu bagus, ya. Atau yang ada harapan. Kita berharap misalnya anak kita seperti Umar. Nah, kemudian kasih nama Umar, biar anakku tegas seperti Umar. Wah, saya ingin anakku sugih. Koyo sopo yo, koyo Utsman bin Affan, arani Utsman. Silakan, itu harapan. Ya. Aku kepingin anakku itu adil kalau memimpin. Sopo yo, pemimpin yang adil itu Umar Abdul Aziz. Ya, itu harapan dan itu boleh. Ya. Gimana kalau pokoknya orang terkenal nih, siapa nih aran Maradona? Ya harapan sih boleh gitu ya, harapan dia pinter ngocek bola itu. Aran siapa anakmu Maradona? Wah, tapi iso temen banyak tuh balan anak hebat. Punya tuh menceng-menceng mau Maradona. Masih banyak nama-nama yang lebih bagus daripada itu, ya. Oke. Nah, ada nama yang dimakruhkan. Ini. Nama yang makruh itu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tasmiyah bil asma'i al-atiyah. Rasulullah melarang atau memakruhkan nama di bawah ini. Yang pertama Yasar. Yasar itu artinya kiri. Nah, dalam Al-Quran kalau disebut Yasar, golongan kiri itu kan ahli neraka. Ya. Loh, kalau Yasir beda. Ya, kalau Yasir itu gampang atau mudah. Ya, Yasir itu beda dengan Yasar. Kalau Yasar itu ya maknanya adalah kelompok kiri dalam terminologi Al-Quran. Kalau kelompok kiri itu berarti ahlun nar. Ya. Ada lagi nama yang dimakruhkan oleh Nabi itu Rabah. Padahal artinya bagus Rabah itu ya. Rabah itu kan untung. Ada lagi Najih. Ada lagi Aflah. Aflah itu kan juga beruntung. Kenapa dimakruhkan? Li'anna dzalika rubbama yakunu wasilatan min wasail tasya'um. Dikhawatirkan kalau nama-nama seperti itu nanti menjadi wasilah untuk tasya'um. Tasya'um itu artinya yang pesimis. Misalnya Robah ya, itu kan beruntung. Tapi bisa dibuat wasilah pesimis, misalnya la robaha. Ka untung la robah, la robah. Nah, itu yang makruhkan. Intinya kalau saya memahami hadis ini bahwa nama anak kita itu harus tadi itu yang paling baik ada unsur penghambaan, atau ada unsur pujian, atau ada rasa optimis untuk yang lebih baik. Jangan sampai memberi nama anak kita nama yang membuat kita pesimis tadi itu. Anak diharani apa? Namanya wailun, wail neraka. Karena siapa nama iblis, astagfirullahaladzim, moso iblis ya. Nah itu kan apa, nama-nama yang tidak baik ya. Loh, nama Jawa itu boleh tak? Ya boleh, pokoknya maknanya bagus boleh ya, boleh, silahkan. Iya, siapa yang mau bertanya? Nah, sudah kedip-kedip satu aja. Yang megang ini, monggo Pak, yang megang dulu aja. Ada? Iya, silakan. Ya. Saya mau tanya benar. Iya. Ini ada orang mencuri kandung, Ustaz. Kandung itu 6, yang 5 itu di bawah, yang 1 itu dipotong. Nah, yang potongan itu misalnya dikonsumsi, boleh enggak itu? Tapi pencuri saja, yang motong itu pencuri. Isi. Ada kambing 6. Ya. Terus yang 5 itu di bawah, yang 1 dipotong. Yang membawa siapa ini? Ya pencuri, Ustaz.
pencuri. Iya. Oh. Yang dipotong itu Ustaz. Yang pencuri. Ustaz, yang saya tanyakan yang dipotong Ustaz. Itu dikonsumsi apa boleh apa enggak Ustaz? Iya. Ada pencuri mencuri 6 kambing. Iya. Yang 5 dibawa, Ya. dibawa kemana? Yang 1 dipotong. Ya. Yang motong siapa? Ya pencuri itu. Pencuri juga. Ya. Terus? Pertanyaan saya gini Ustaz, apa boleh dikonsumsi Ustaz? Iya. Itu. Iya. Ini nyolongnya aja nggak boleh. Nyolongnya kalau nggak boleh. Ya. Nah, makan barang colongannya juga nggak boleh. Oh, setelah dipotong ditinggal, biar dimakan orang-orang gitu kali ya. Nah, kalau sampean tahu itu hasil curian nggak boleh dimakan. Kalau tahu loh ya. Kalau sampean tahu ini adalah hasil curian, nggak boleh dimakan. Yang 1 dipotong sama pencurinya tapi nggak dibawa. Nah, dipotong gitu aja. Oke. Nah, ini kan jadi ragu-ragu. Apakah memotongnya itu bismillah atau enggak? Mau sih motong pencuri ya? Apa ada bismillah pencuri motong itu, gitu kan? Nah, itu meragukan, ya, meragukan. Lebih baik tidak dimakan. Meragukan. Allah bisa. Langsung aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya, termasuk saya sendiri atau teman-teman yang ada. Tadi saya dengar anak lahir 7 hari di akekah. Tidak dapat, kok 14 hari. Tidak dapat lagi, 7 hari, Pak, 21 hari. Dari 7. Kemudian 14. anak ini karena sanggup orang tuanya, akhirnya anak ini dewasa seperti hanya yang tadi sudah menyatakan sudah bekerja. Nah kemudian orang tuanya ada kemampuannya sedikit, membeli 1 ekor kambing, ini laki-laki ini, untuk akikah dan kebetulan hari kurban, dari bisa menyatakan boleh dinyatakan kurban, boleh juga dinyatakan akikah. Nah sekarang ini kami sudah ada yang potong siapa? Apakah orang tuanya sendiri? Apakah anaknya sendiri? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ketika anaknya sudah kerja, orang tuanya mampu, apakah dia itu membeli itu untuk kurban atau untuk akikah? Karena anaknya sudah dewasa, lebih baik kalau orang tua itu membeli kambing untuk berkurban untuk dirinya sendiri, ya, berkorban untuk diri sendiri, atau dikasihkan anaknya untuk berkorban anaknya. Terus, nah ini uang untuk membeli kambing, silakan korban, ya, tapi bukan niatnya akikah, niatnya korban, karena sudah dewasa. Nah, tadi yang mengatakan atau yang berpendapat bahwasanya boleh, ketika akikah itu pada hari Idul Adha, boleh salah satu. Itu yang berpendapat hanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang mengatakan boleh itu. Tapi ulama-ulama yang lain tetap tidak seperti itu. Jadi ketika misalnya anak kita lahir pada 7 harinya itu adalah pada saat Idul Adha, ya sampean silakan mau mendahulukan akikah atau mau mendahulukan kurban. Nah, itu diserahkan kepada kita. Mau aku kurban sih, akikah kan bisa nanti misalnya. Kalau kurban kan hanya 4 hari ini waktunya. Saya kurban dulu aja, ya silakan. Ya. Misalnya akikah dulu aja, ya silakan, boleh. Ini dulu tidak wajib. Ini sunnah muakkadah. Jadi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.